Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya, saya mengajak teman-teman untuk senantiasa berdoa kepada Allah, agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan, yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah yang bertemakan bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar. Sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah SWT. Karena itu, marilah kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah SWT dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan, dan semacamnya. Syukur adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah SWT, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atas karunia dan kebaikan Allah SWT. Selain itu, syukur juga merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah SWT. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya, kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah SWT. Yang kedua, adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11 yang bunyinya, Wa amma bini'amati rabbika fahaddis. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Dan yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki. Apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dan dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya kita takkan mampu menghitungnya. Janji Allah ini dapat kita baca pada firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabin lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dengan demikian, jika kita mengamalkan firman Allah SWT tersebut, Allah pasti akan melipat gandakan nikmatnya dan menjauhkannya dari azabnya. Lantas, bagaimana cara atau tips bersyukur itu? Sangat mudah.
Kalian tinggal menerapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, selalu mengingat nikmat Allah. Cobalah dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, selalu merasa cukup. Yang ketiga, cobalah bersyukur dengan perbuatan. Dan yang keempat, mengingat janji Allah di mana yang bersyukur akan mendapat balasan yang besar. Nah, 4 hal di atas tadi, cobalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kebahagiaan dalam diri bisa diraih dengan hakiki. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang. Karena kita merasa terus cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering, dihantui oleh ketidakpuasan, dan ingin meraih banyak hal. Meski hidupnya sudah berkecukupan, orang yang jarang bersyukur hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk terus bersyukur, bukan untuk hal-hal besar, tetapi cobalah untuk mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Baiklah, sebelum kita tutup ceramah kali ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa secara bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.